Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Kali ini aku pengen sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Infinix Hot 60 Pro. Ya, kurang lebih HP ini udah aku pakai selama 3 mingguan dari video unboxingnya nih. Nah, kira-kira Infinix Hot 60 Pro ini worth it nggak sih buat dibeli buat kalian yang mungkin lagi tertarik? Bisa nih video ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan. Sekarang ngomongin harganya dulu. Untuk hari ini, waktu video ini dibuat, bisa dibilang turun guys. Untuk RAM 8 GB internal 128 GB masuknya udah 1 jutaan. Barusan aku cek 1,9 juta. Sedangkan untuk RAM 8 GB internal 256 GB harganya di 2 juta. Paling lebih puluhan ribu. Asli ini makin menarik, tapi sebelum kalian beli, bolehlah video ini ditonton dulu. Sekarang aku mulai dulu pada bagian sukanya waktu pakai HP ini. Pertama nih, jelas pada bagian desain dan bodinya. Sebenarnya kalau ngomongin desain sih bisa dibilang bukan yang bagus banget, tapi aku masih suka guys. Karena modelannya tuh kelihatan simple aja gitu. Modelan kameranya kecil, vertikal ke bawah 3 lensa, menurut aku masih bisa dibilang minimalis dibanding Note 50 yang gede kayak gini. Terus tampilan bagian belakang juga ada gradasinya, jadi warnanya sedikit bisa berubah-ubah meskipun nggak mewah-mewah banget. Karena materialnya masih dari bahan plastik, jadi pantulannya nggak semewah bahan kaca, guys. Tapi untuk finishingnya aku suka karena di sini bertekstur, jadi nggak licin dan juga minim banget yang namanya bercakan sidik jari. Terus aku juga suka banget sama ukuran HP-nya yang beneran tipis banget. Tebelnya cuma 6,6 milimeter. Kalau dibandingkan dengan HP lain kelihatan ya, ini sama Tecno Pova 7, tipis banget di sini. Terus HP ini juga ringan banget ya, beratnya cuma 170 gram. Jadi beneran enteng, dipegang itu nyaman banget, nggak gampang pegel tangan, guys. Terus aku juga suka banget sama bodi HP-nya, udah ngebulet-ngebulet, bukan ngotak, guys, bukan ngotak nih. Kalau Infinix Note 50 kotak, jadi untuk pegangan lebih nyaman lagi karena nggak nusuk banget nih ke tangan kita tuh, kayak gripnya makin nyaman, apalagi HP-nya enteng dan tipis. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Kalau untuk layarnya menurut aku ini HP bisa dibilang udah hampir sempurna ya untuk HP harga segini. Modelan layarnya sudah model punch hole, terus bezelnya juga bisa dibilang tipis, hampir simetris, paling bawahnya yang sedikit tebel, apalagi modelan HP-nya yang ngebulet jadi kelihatan lebih elegan gitu guys. Kalau dibanding Infinix Note 50 ini layarnya kotak ya, kayak kelihatan lebih enak yang bulet-bulet sih menurut aku guys. Terus kalau ngomongin spek layarnya malah maksimal banget guys. AMOLED 144 Hz, brightness-nya bisa sampai ke paling tinggi 4500 nits, ukurannya 6,78 inci, layarnya 1,5K ya, jadi 1224 pixel tuh. Udah lebih tinggi dibanding HP kebanyakan yang biasanya 1080p. Terus di sini layarnya juga udah Corning Gorilla Glass 7i. Layar AMOLED tentunya memberikan tampilan yang bening banget buat nonton-nonton, buat ngeliat konten di sosmed, asli asik banget guys. Layarnya berasa bening cerah gitu. View angle layarnya juga bagus banget, dilihat dari serong-serong itu masih terang ya, nggak ngeredup-ngeredup. Terus karena refresh rate-nya udah 144 Hz, buat scrolling-scrolling juga jelas rasanya udah mulus. Meskipun kalau boleh jujur aku belum bisa bedain 144 Hz sama 120 Hz ya. Penglihatan mata nggak ngerasain banget lah guys. Kayak udah mulus intinya. Terus kecerahan layarnya yang bisa sampai itu maksimal 4500 nits. Jadi kalau dipakai di luar ruangan bisa dibilang cukup kelihatan dengan baik. Layarnya terang guys. Terus durability-nya juga tadi bagus kan, udah Corning Gorilla Glass 7i, jadi lebih tahan gores dan juga HP ini punya always on display sama fingerprint di layar. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya. Untuk performa HP ini lagi-lagi ya, bagus banget juga. Jadi HP-nya nggak cuman tampilannya yang keren, tapi dalamannya juga ngeri nih guys. Udah MediaTek Helio G200 dan di sini sudah tipe memorinya UFS. Untuk skor Antutunya di 462 ribuan, bisa dibilang cukup tinggi, sedikit lebih tinggi dibanding Helio G100. Untuk penggunaan harian kayak multitasking, aku ngerasainnya sih udah lancar banget ya, jarang terjadi yang namanya aplikasi lemot ataupun kayak nge-refresh login ulang. Buat multitasking rasanya udah satset guys. Terus buat main game juga tergolong masih enak banget. Di sini Mobile Legend aku pakai settingan grafis di rata kanan.
Aku udah sering push rank guys kalau malam sampai berjam-jam dan jarang terjadi frame drop yang parah. Intinya gamenya udah lancar. Bahkan bisa dibilang aku sering latihan hero funny, hero yang butuh kecepatan tangan meskipun aku masih belajar, tapi HP ini udah support guys. Jadi nggak delay banget atau lemot. Aku nggak ngerasain sih. Terus buat main PUBG di sini settingan grafisnya juga mantep guys, bisa sampai smooth ekstrim atau di HDR Ultra. Terus HP ini juga sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Untuk performanya main PUBG aku nggak ngerasain yang namanya frame drop patah-patah gitu, bisa dibilang smooth, lancar, bahkan asik banget guys gyroscope-nya itu responsif nggak delay-delay. Terus buat main game berat kayak Genshin Impact, meskipun di sini aku masih latihan ya untuk Genshin Impact, tapi aku bisa simpulin dari pengalamanku ini, udah bisa dibilang lancar guys. Banyak juga yang masih dalam permulaan latihan Genshin Impact, tapi buat jalan aja udah kerasa patah-patah gitu, kurang mulus. Meskipun ya, settingan grafisnya tetap ya di terendah di 30 fps. Dari pengalamanku nyobain HP 2 jutaan sih memang settingannya mentok di kayak gini guys, kalau dinaikin tetap aja frame drop kurang nyaman. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian kameranya, tapi lebih fokus ke bagian perekaman videonya. HP ini bisa sampai resolusi 2K untuk perekaman videonya, tapi yang paling aku suka ini resolusi 1080p 30 fps karena sudah ada fitur stabilisasi. Untuk HP yang harganya di 2 jutaan kecil ada yang kurang dari 2 juta internal 128 dapat video kayak gini menurut aku udah bagus banget sih. Jadi minimal kita bisa ngerekam dalam keseharian tuh nggak guncang-guncang. Videonya enak dilihat, nggak bikin pusing. Meskipun secara kualitas ya bukan yang bagus-bagus banget ya. Ini agak standar aja. Tapi yang aku suka karena ada stabilisasi videonya. Apalagi di kamera depan juga sudah ada stabilisasi video. Jadi HP ini bisa dipakai buat kayak ngevlog versi low budget guys. Kita bisa rekam-rekam, dokumentasi, bikin vlog dengan modal HP ini aja. Hasil videonya menurut aku udah lumayan lah ya untuk HP harga semurah ini 1,9 juta. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian speakernya. HP ini juga speakernya nggak downgrade, aku suka banget, yaitu masih stereo. Ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Jadi nggak kalah sama Infinix Note 50 yang udah stereo, yang lebih mahal ya. Ini lebih murah tapi tetap stereo, meskipun nggak kolaborasi sama JBL ya. Ini cuman ya speaker Infinix. Untuk volumenya bisa dibilang cukup kuat, jadi kenceng speakernya, nggak kayak lirih atau mendem gitu guys, lantang dan karena ada 2 jadi rasanya lebih kompleks aja gitu, nggak yang sepi dari bawah doang. Memang untuk speaker atas lebih kecil ya suaranya. Ini aku tutup speaker bawah, lebih kecil. Kalau speaker bawah tuh kenceng ya. Jadi speaker atas cuman pelengkap doang. Tapi lagi-lagi untuk HP harga 2 jutaan ini hal yang wajar banget. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. HP ini masih punya jack audio dan ini poin yang aku suka banget karena Infinix Note 50 nggak ada nih. Di sini masih ada, jadi respect nih sama Infinix nggak ngilangin. Terus HP ini jelas masih ada NFC-nya nih. Terus HP ini juga jelas punya bypass charging. HP ini punya fitur IP64 jadi tahan cipratan air dan debu. Untuk main di tempat-tempat basah udah aman ya. Terus HP ini juga sudah punya dynamic bar. Kalau di iPhone namanya dynamic island. Ini ada fiturnya kalian bisa setting-setting. Jadi fungsinya banyak di sini, bisa dibaca-baca tuh. Dan ini beneran kepake, nggak cuman gimmick tampilan doang nih, bisa disentuh. Tapi yang aku paling suka yaitu buat musikan di Spotify nih. Waktu ngejalanin musik nih di Spotify, kita bisa balik kayak gini, terus bisa disentuh tuh. Dan ini bisa di next ya, bisa di selanjutnya, bisa di stop gitu-gitu tuh asik banget lah. Fitur ini juga bikin tampilan HP-nya makin keren ya, udah layarnya mewah, tampilan kayak gini tuh kelihatan, wah cakep banget ya. Jangan lupa HP ini juga sudah ada tombol tambahan nih, tombol one tap namanya. Ini bisa di-setting-setting guys di pengaturan, one tap button di setting-setting, ini tinggal dipilih klik 2 kali buat apa, buat aksesnya bisa diatur-atur, kalau aku buat kamera. Terus tekan lama juga bisa buat nih. Ini bisa diatur-atur, bisa disetting untuk Google nih, asik banget jadi tinggal tekan langsung tanya-tanya bisa guys.
Misal aku butuh informasi kayak gini, KRL di stasiun Cikarang sampai jam berapa? Dianya mikir dan nanti kasih jawaban. Kalian bisa langsung lihat jawabannya, komplit banget ya. Jadi tombolnya ini beneran kepake buat sehari-hari. Selanjutnya suka yang ketujuh pada bagian baterai dan charging-nya. Untuk baterai, HP ini kapasitasnya bisa dibilang lumayan gede ya, meskipun HP-nya tipis, tapi baterainya 5.000-nya masih dikasih lebih, 5.160 mAh. Untuk screen on time yang aku cobain, ini aku pakai HP ini menggunakan jaringan data. Dari baterai 100% sampai ke 10% dapat screen on time di 7 jam 20 menit nih. Tuh, sisa 10% ya, dari 100% ke 10% tanpa di-charger. Untuk penggunaan standar kayak biasanya aku nyobain HP-HP buat dites gitu. Buat sosmed, buat main game gitu-gitulah. Buat dipakai seharian masih bisa dikatakan cukup. Terus charging-nya juga bisa dibilang kenceng ya untuk harga segini, yaitu di 45 watt. Aku ngecas dari baterai 10% sampai 100%, butuh waktu 1 jam 4 menit, jadi tergolong ngebut lah ya. Asik lah, baterainya awet, charging-nya kenceng. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Kalau boleh jujur, HP ini agak susah dicari kekurangannya guys. Apalagi setelah dilihat harganya tuh jadi turun, ada yang di bawah 2 juta. Tapi aku akan coba jujur cerita sama kalian yang aku rasakan duka di HP ini. Pertama, HP ini lumayan kerasa gampang agak panas gitu. Jadi dipakai bentar main game gitu-gitu lumayan anget lah. Kalian bisa lihat aku pakai ngegame baru satu game di sini tuh suhunya bisa sampai di 41 derajat, kadang-kadang di beberapa kondisi malah bisa sampai 42 derajat. Dan panasnya nggak merata di bagian bodinya, yaitu lebih ngumpul di dekat kamera, itu kerasa panas. Jadi untuk pegangan kayak lagi main game itu kurang nyaman lah, lebih enak pakai casing, jadi nggak langsung ke tangan, ke kulit. Untuk pemakaian gaming berat lebih disaranin pakai kipas ataupun pakai di dalam ruangan ber-AC gitu ataupun depan kipas angin gitu, enak lah. Terus duka yang kedua di bagian waktu ngetik, yes. Jadi aku tuh ngetik di WA, balas WA, itu kayak kurang responsif, guys. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi aku ngalamin, guys, kayak agak delay gitu. Jadi rasanya waktu ngetik tuh agak kayak kurang responsif, guys. Jadi kadang-kadang kesel ngetiknya. Sampai aku kalau boleh jujur, aku juga nih WhatsApp-nya aku salin juga di HP Tecno Pova 7. Kadang-kadang kalau chatnya serius aku bales pakai Tecno Pova 7 karena di sini kadang kesel kurang responsif gitu. Sebelumnya HP ini udah aku update, tapi di sini udah ada muncul updatean terbaru lagi. Mungkin kalau diupdate lagi ketikanya bakal lebih normal atau gimana. Tapi untuk sekarang aku contohin lagi nggak ngebug, guys. Ini lagi lancar. Apa kowe aki ngebug? Apa ora woi? Tuh lagi lancar. Kadang-kadang tuh agak delay gitu, guys. Sempet aku cobain juga di real drum. Kalau di real drum ternyata nggak delay, guys. Kalian yang punya Infinix Hot 60 Pro ngerasain kayak aku nggak guys ketikanya agak delay gitu, kurang responsif, coba deh komen. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian kameranya. Kalau tadi aku suka kameranya di bagian perekaman video, aku kurang suka agak duka di bagian foto-fotonya. HP ini resolusi 50 megapiksel di kamera belakang, untuk kamera depannya di 13 megapiksel. Tapi aku kesampingkan dulu kalau ngomongin megapiksel, aku pengen lebih ngomongin ke hasilnya. BTW HP ini juga nggak punya lensa ultrawide ya, jadi meskipun lensanya rame ini, tapi nggak ada lensa lebar, tetap aja lensa gimmick ini guys. Untuk hasil fotonya di siang hari, menurut aku ya dari segi ketajaman ini agak kurang ya, meskipun ini aku udah mode 50 megapiksel. Hasil zoom dua kalinya menurut aku kurang tajam. Jadi detailnya kayak kurang fokus, kurang jernih gitu. Warnanya juga bisa dibilang kurang hidup ya, jadi fotonya agak kayak kusem pucat gitu. Untuk foto malam hari juga menurut aku mode malamnya nggak begitu nolong ya. Mode malamnya ini naikin pada bagian kontrasnya aja yang aku lihat guys, sama ketajaman dikit, tapi pada bagian brightness-nya itu nggak keangkat. Malah kadang-kadang foto mode malamnya cenderung sedikit lebih gelap dibanding mode auto. Sedangkan untuk foto selfie-nya menurut aku sih pas-pasan aja ya. Di sini ketajamannya menurut aku agak kurang tajam.
Jadi kadang-kadang fokus mukanya itu kayak kurang jernih gitu, guys. Fotonya kayak kurang bening aja gitu, guys. Terus pada bagian karakter warnanya juga yang aku lihat ini warnanya kurang hidup ya, terlihat sedikit agak kusam. Terus di bagian mode potretnya juga menurut aku kurang rapih ya, jadi untuk selfie bokeh-bokehan ini tuh lumayan berantakan sih. Kalau untuk selfie di malam hari ya menurut aku hanya sekedar buat dokumentasi aja ya, fotonya kelihatan dari segi ketajaman udah mulai ambyar, warnanya juga menurut aku kurang hidup, dan juga kalau mode potret di malam hari makin berantakan. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Infinix Hot 60 Pro. Kalau dibilang sukanya sih banyak banget ya, apalagi kalau nginget harganya yang udah turun 2 juta sampai ada yang 1,9. Ini HP hampir perfect sih, nyaris sempurna. Dan kalau boleh jujur, aku nyari dukanya itu effort, karena saking susahnya nyari kekurangan di HP ini. Mungkin kalau dicari duka tambahannya yaitu HP ini nggak punya lensa ultrawide ya, tapi kalau aku inget-inget HP di harga 2 jutaan masih sangat jarang yang punya ultrawide, apalagi 2 jutaan kecil kayak gini, malah nggak ada kayaknya. Bahkan Xiaomi pun, Xiaomi Redmi Note 14 4G itu pun udah downgrade, nggak ada ultrawide. 2 jutaan yang punya ultrawide seingat aku ada Samsung A16. Jadi untuk lensa ultrawide yang tidak ada di HP ini, menurut aku ini udah hal wajar. Kalau harga kayak sekarang ya, waktu aku bikin video 1,9 sampai 2 juta, worth it banget. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda bisa tulis di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.